Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mustafa Hussein Nusantara dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai penerapan etika bisnis dalam bisnis internasional. Yang kita pelajari pada hari ini ada 4 poin. Yang pertama mengenai deskripsi bisnis internasional, yang kedua tentang penerapan etika, yang ketiga norma bisnis internasional secara umum, dan yang terakhir manfaat dari penerapan etika bisnis internasional. Poin yang pertama, apa itu bisnis internasional? Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini termasuk perdagangan internasional, manufakturan di luar negeri, serta industri jasa-jasa seperti transportasi, perbankan, pariwisata, konstruksi, hiburan, dan lain-lain. Lalu, apa yang melatar belakangi terjadinya bisnis internasional? Hal yang utama adalah keterbatasan komoditas suatu negara, sehingga mengakibatkan terjadinya kegiatan bisnis antar negara. Era globalisasi serta kemajuan teknologi berkontribusi terhadap peningkatan kegiatan bisnis internasional. Lalu, apa yang membedakan mengenai etika bisnis serta etika bisnis internasional? Etika bisnis adalah standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan segenap anggota organisasi dalam mengoperasikan bisnis yang etik. Lalu, untuk etika bisnis internasional adalah prinsip dalam dunia internasional yang mengatur tata cara tindakan seluruh anggota organisasi bisnis antar negara. Poin yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah norma bisnis internasional. Dalam bisnis internasional ada norma yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah menyesuaikan diri atau adaptasi. Bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma berlaku di tempat itu. Kebenaran yang terkandung dalam pandangan ini berlaku di seluruh dunia. Yang kedua adalah regiosme moral, adalah mempertahankan komponen etika yang sama seperti di negerinya sendiri, menyesuaikan diri dengan norma etis di tempat lain, namun masih mempertahankan norma yang aslinya dirasa baik. Lalu terdapat di George Rule, merupakan 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan korporasi multinasional. Aturan ini dipegang teguh sebagai norma umum yang digunakan dalam menjalankan bisnis internasional yang disusun oleh D. George, yang merupakan pakar etika bisnis internasional. Poin yang ketiga, penerapan etika bisnis internasional. Terdapat 5 poin dalam melakukan etika bisnis ataupun penerapannya. Yang pertama adalah mengembangkan kode etik, lalu pelatihan etika, membuat mekanisme pelaporan, membuat audit etika, serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Poin yang pertama adalah kode etik merupakan dokumen yang berisi prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh semua karyawan perusahaan. Setelah adanya kode etik, perusahaan harus memberikan pelatihan etika kepada karyawan mereka untuk membantu mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pekerjaan mereka. Setelah itu, perusahaan harus memiliki mekanisme pelaporan yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika tanpa takut akan pembalasan. Lalu dibentuknya suatu audit etika. Perusahaan harus secara teratur melakukan audit etika untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Dan yang terakhir, perusahaan harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan mereka seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat setempat untuk mengatasi tantangan etika yang terjadi.
Lalu untuk melakukan penerapan etika bisnis internasional, yang perlu dilakukan adalah memahami perbedaan budaya dan nilai, patuhan hukum dan regulasi, praktik bisnis yang adil, serta pengelolaan rantai pasokan yang etis. Dalam poin yang pertama, memuat dua bagian, yaitu sensitivitas budaya serta negosiasi dan komunikasi. Perusahaan harus menghormati dan memahami perbedaan budaya di negara tempat mereka beroperasi, karena melibatkan melalui nilai-nilai, norma, dan kebiasaan setempat. Yang kedua, gaya komunikasi dan negosiasi dapat sangat bervariasi antar budaya. Perusahaan harus menyesuaikan pendekatan mereka agar efektif dan menghindari kesalahpahaman. Lalu poin yang kedua adalah kepatuhan hukum dan regulasi. Perusahaan harus mematuhi hukum internasional yang relevan seperti hukum hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan hukum anti penyuapan. Selain hukum internasional, perusahaan juga harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara tempat mereka beroperasi. Yang ketiga, praktik bisnis yang adil. Perusahaan harus terlibat dalam persaingan yang sehat dan menghindari praktik bisnis yang tidak etis seperti penyuapan dan korupsi. Perusahaan juga harus transparan dalam operasi mereka dan memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah rantai pasukan yang etis. Perusahaan harus memastikan bahwa pemasok mereka juga mematuhi standar etika yang tinggi, termasuk dalam kondisi kerja serta perlindungan lingkungan. Perusahaan harus melakukan audit dan pemantauan terhadap rantai pasokan mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika yang berlaku. Lalu kita berada di poin yang terakhir adalah manfaat penerapan bisnis internasional. Pentingnya untuk melakukan etika bisnis internasional untuk mengurangi eksploitasi, melindungi norma yang setelah disepakati dua pihak, menghindari konflik karyawan akibat perbedaan budaya, serta mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Manfaat dari penerapan etika bisnis internasional. Perusahaan yang etis cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang. Perusahaan yang beroperasi secara etis akan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat, yang dapat meningkatkan nilai merek mereka. Perusahaan yang etis cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk menghadapi masalah hukum atau reputasi. Karyawan dan pelanggan lebih cenderung loyal kepada perusahaan yang etis. Terima kasih presentasi saya pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.